Perkenalkan, ini Ibu Eka Susana KSH, adalah seorang guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 8 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan mengajarkan materi tentang norma dalam kehidupan sehari-hari di kelas 7 fase D dengan dimensi kelulusan, kolaborasi, komunikasi, penalaran kritis, dan kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu Eka Susana dalam materi kita, pembelajaran kita pendidikan Pancasila di kelas 71. Sebelum kita memulai belajar, coba lihat dulu ke kanan dan ke kirinya. Udah rapi meja kursinya? Sudah rapi. Adakah sampah di belakang, di samping atau di depannya? Kalau ada sampah, kertas atau sampah yang lain, boleh masukkan ke sampah dulu. Kalau sudah, silakan kita masukkan ke dalam sampah. Terima kasih anak-anak ibu, sudah siap belajar, sudah semangat. Ibu harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ibu pada hari ini dengan menyenangkan ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sambil menundukkan kepala di dalam hati saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Siapa? Kenapa? Mana siapanya? Isi. Selain siapa? Siapa? Izin. Baik anak-anak ibu, sekarang kita belajar tentang norma ya, norma yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu memahami pengertian norma, kemudian kalian mampu mengidentifikasi, menjelaskan macam-macam norma, asal atau sumber dari norma itu, kemudian contoh beserta sanksi atau hukuman bagi melanggar norma, kemudian nanti kamu akan mempraktekkan salah satu contoh norma dalam bentuk drama pendek, ya. Simulasi tentang contoh salah satu norma yang kalian ketahui. Baik, sekarang coba Ibu akan memberikan kalian stimulus atau asesmen as learning awal. Coba kalian amati dari gambar itu, kira-kira apa yang bisa kalian berikan tanggapan atau komentar? Silakan. Ada polisi yang membantu anak-anak menyeberang jalan. Iya, bagus sekali. Tadi Asila bilang ada polisi yang membantu anak menyeberang jalan. Kemudian si Yogi bilang ada anak-anak yang sedang menyeberangi jalan sesuai dengan tempatnya ya, penyeberangan dia. Kira-kira ada lagi tanggapan? Silakan. Ya, Endang, silakan. Mereka menyeberang mengikuti peraturan, Bu. Iya, bagus sekali semuanya ya, dari Asila, dari Yogi, dari Endang. Itu bagus sekali pertanyaan. Boleh berikan aplaus. Baik anak-anak, untuk lebih dalamnya pemahaman kita tentang pembelajaran mengenai materi norma, ini sudah kalian bentuk kelompok. Kelompok ini namanya kelompok asal, karena ibu dalam materi ibu ini ibu akan menggunakan metode cooperative learning dengan teknik jigsaw. Jadi ini ibu sudah buat kelompok, kita terdiri dari 7 kelompok. Ini nanti namanya kelompok asal, nanti bakal ibu bagi menjadi kelompok ahli. Karena kita mempelajari tentang norma, norma itu dalam kehidupan sehari-hari ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, sama norma hukum. Nanti akan ibu pilih lagi akan menjadi kelompok ahli. Ya. Ya, Nak, sudah ibu berikan kamu LKPD, lembar kerja siswa di kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan. Sambil kalian diskusi, ibu akan mengadakan penilaian formatif
menilai keaktifan kalian, kerjasama kalian, tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas atau pertanyaan diskusi yang Ibu berikan. Silakan. Ibu akan bagi kelompok ahli ya. Dari kelompok asal akan menjadi ahli. Ibu akan bagi kalian berdua norma agama, kamu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ini norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Agama, kesusilaan. Ya, sudah kelompok terbentuk kelompok ahli. Nah, di kelompok ahli akan Ibu kasih LKPD, lembar kerja kalian. Di sini sesuai dengan kelompok kalian. Di sini norma agama. Silakan diisi dan didiskusikan. Nanti akan kita kembali lagi ke kelompok asal dan akan mempresentasikan. Ini kelompok agama, norma kesopanan ya. Ini kesopanan. Isi ya nak. Kemudian ini kelompok norma hukum diisi LKPD-nya. Ini kelompok norma kesusilaan. Baik, waktu untuk diskusinya sudah selesai, sudah 10 menit lewat ya. Sekarang anak-anak Ibu tadi sudah diskusi mengenai norma sesuai dengan ahlinya masing-masing, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Nanti kalian kembali lagi ke kelompok asal tadi. Ya, nanti setelah kalian kembali ke kelompok asal, yang jadi ahli tadi yang di norma agama, dia menjelaskan sama teman-temannya di kelompok asal tentang diskusi yang kalian dapatkan di kelompok ahli tadi. Begitu juga dengan yang jadi ahli kesopanan, dia menjelaskan ke kelompok asal tentang norma kesopanan tadi yang ada 5 tadi. Begitu juga dengan norma hukum dan norma kesusilaan. Paham ya Naya? Oke, silakan kembali ke kelompok asal kalian. Saya akan menjelaskan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma atau aturan yang berasal dari hati nurani kita sendiri, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci yang dijadikan pedoman atau petunjuk hidup. Bersikap jujur, mengikuti kata hati yang baik, dan bersikap adil. Apabila dia melanggar, maka dia akan merasa malu, takut, cemas, khawatir, dan lain-lain. Ini teman-teman hasil diskusikan tadi. Norma hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam membuat kehidupan bernegara. Contohnya mematuhi peraturan, tidak menjadi anggota gangster, dan lain-lain. Jika melanggar norma hukum, kita mendapatkan sanksi berupa hukuman atau denda. Norma memiliki arti penting diantara sebagai berikut. Perintah adalah keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik. Larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak membantu karena dipandang tidak baik. Baik anak-anak Ibu, nanti kalian akan sesudah kalian mengisi di LKPD ini dari kelompok ahli yang didapatkan tadi, di pertanyaan terakhir kalian akan membuat drama ya, mempraktekkan salah satu contoh norma yang kalian ketahui dan kalian pahami. Nah, Ibu dalam pembelajaran materi Ibu ini Ibu berkolaborasi, bermitra pembelajaran Ibu dengan guru bahasa Indonesia. Ibu di sini Susita yang akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara kita membuat suatu drama menjadi lebih baik dan lebih menarik. Kepada Ibu di sini Susita, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
bermain perang. Bermain perang itu sama dengan drama. Sudah pernah bermain drama? Belum. Siapa yang sudah pernah di SD bermain peran, misalnya memerankan anak yang nakal? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang pernah bermain peran? Gak usah malu. Iya pernah. Siapa namanya nak? Guntur. Pernah. Siapa namanya? Siapa? Rena ya. Elena pernah, Guntur pernah. Siapa tadi namanya? Farel pernah memerankan jadi apa sewaktu SD kemarin? Memerankan jadi apa? Kalau Guntur naik motor, kebut-kebutan ya. Kalau Elena perannya jadi apa kemarin? Yang ini jahat. Memerankan peran antagonis ya. Jadi pria yang jahat atau pria yang baik? Atau pria yang baik? Iya. Pernah semua ya? Ibu yakin sewaktu SD itu pernah bermain peran. Paling tidak kalian pernah bermain peran di hadapan orang tua kalian. Benar nggak? Peran kalian jadi apa? Jadi anak yang baik. Seperti apa anak yang baik? Seperti tidak melawan, nurut sama orang tua. Melalui latihan nggak itu nak? Sama kayak main drama. Drama itu harus banyak latihan. Namun sebelum latihan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Persiapan apa yang biasanya kalian buat sebelum bermain drama? Ada yang bisa bantu ibu? Apa persiapan yang biasanya kalian pakai sebelum memainkan peran atau bermain drama? Ada yang tahu? Ya, Guntur. Kostumnya disiapkan. Ada lagi selain kostum? Naskahnya harus ada. Ya, apa latihan yang benar, yang banyak. Ya. Semua jawaban benar. Yang pertama yang perlu kita persiapkan itu nak ya, naskah. Seperti apa? Teks drama itu seperti apa? Sama seperti teks cerpen kah? Sama nggak? Sama tidak? Teks dalam bentuk paragraf begitu? Iya. Ada yang berbeda? Teksnya kalau drama seperti apa? Berbentuk dialog. Ya, tahu dialog? Percakapan ya. Jadi naskahnya berbentuk dialognya. Nah, naskah ini, persiapan yang perlu kita buat yang pertama kali kita cari temanya dulu. Tadi ada tugas dari Bu Eka, kalian akan membuat salah satu drama tentang norma. Benar nggak? Norma itu apa sih? Hukum. Ya, kalian akan membuat drama tentang hukum, ya kan? Nah, dialognya nanti temanya udah ketemu kita. Temanya tentang norma. Oke, untuk tema ya, yang pertama itu temanya tentang norma hukum ya. Lalu yang kedua sudah ketemu temanya, apa yang akan kita siapkan lagi? Tema ini mau diapakan? Mau disusun jadi dialog kan? Jadi harus siapa yang menyampaikan dialog itu nanti? Siapa yang akan menyampaikan dialog? Artisnya, ya kan? Artis nggak? Ya. Artisnya harus ada, orangnya harus ada, pemeran ceritanya. Namanya dalam drama itu namanya tokoh. Nah, tokoh ini nanti akan memainkan peran-peran. Namanya nanti bermain peran-perannya jadi apa? Ya. Perannya misalnya orang yang baik-baik. Ini perannya jadi orang yang perilakunya kurang baik. Kalau peran yang baik itu apa namanya? Lupa itu namanya apa? Protagonis ya. Tokoh ini nanti kita kasih tokoh yang protagonis. Misalnya Anugrah mau dikasih tokoh apa nanti? Protagonis atau lawannya apa nak? Antagonis. Boleh tahu nak, protagonis itu misalnya apa? Tokoh yang memerankan orang yang seperti apa? Baik. Yang baik itu banyak. Kalau ibu suka memberi, baik nggak ibu? Kalau ibu jujur, baik nggak ibu? Baik. Yang baik-baik itu misal jujur, sopan, kemudian bijaksana, taat hukum. Benar nggak? Baik nggak?
Baik. Yang nggak baik apa kira-kira? Antagonis. Contohnya seperti apa yang kurang baik ini? Berbohong. Suka berbohong, suka melanggar disiplin, suka melanggar norma hukum misalnya, ya kan? Benar nggak? Setelah ada tokohnya, apa lagi yang harus kita siapkan? Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, kita maunya main perannya di mana nanti? Kalau kita bermain tentang hukum, mainnya di mana? Kira-kira hukum apa yang mau ditampilkan? Misalnya kalau nanti hukum lalu lintas, di mana kira-kira tempat mainnya? Dalam ruangan kah? Atau kita setel ruangan ini menjadi tempat jalan misalnya, sebuah tempat yang menunjukkan di setting jadi tempat bermain drama tadi, atau seperti apa? Atau mungkin di hutan atau di mana? Itu namanya apa nak? Kalau dalam drama, latar atau setting ya, setting ya, kita buat misalnya datangkan kipas angin seperti apa gitu. Ini jalanan mau bisa jadi jalan ini dari apa namanya, jadi sebuah gang kecil misalnya, kita set jadi gang. Nanti buat ini mau dijadikan malam nih suasananya, jangan terang benderang, berarti kita set menjadi malam. Misalnya dindingnya kita ganti menjadi hitam, pakai latar yang berwarna hitam, dikasih bulan-bulan bintang itu, walaupun kita bermain perannya di tengah hari. Paham ya? Ini latar atau setting ya. Kemudian setelah ada latar dan settingnya, apa lagi yang harus kita siapkan? Apalagi nak? Karakter sudah, latar settingnya sudah ada, apalagi nak? Jangan lupa bahwa setiap drama itu membawa pesan atau amanat. Harus diselipkan amanatnya apa. Mau ngapain kita tampil main-main ini? Ya, itu namanya amanat. Ya, harus ada amanat. Paham sampai di sini? Paham? Sudah bisa kira-kira membuat naskah dengan kelengkapan seperti ini minimal, nah. Minimal harus ada 4 ini. Sudah bisa kira-kira? Bisa? Baik, kalau kita sudah bisa, ini yang pertama tadi kata ibu, naskah. Yang kedua, apa lagi yang harus disiapkan kalau mau main drama? Apa lagi nak? Apa yang harus disiapkan? Tadi ibu dengar ada kostum bu. Apa itu namanya? Masuk kemana kira-kira kalau di sini? Masuk kemana dia? Masuk di sini. Nah. Apalagi tadi temannya tadi bilang tadi, selain kostum apalagi yang perlu disiapkan ya ibu? Naskah sudah sekarang. Apalagi tadi? Apa nak? Latihan. Ya. Latihan untuk apa? Persiapan yang kedua nak, namanya penjaringan karakter. Untuk apa penjaringan karakter ini? Ya. Karakter itu harus kita gini, misalnya si Guntur mau memerankan menjadi seorang tokoh yang jahat. Dia kan anak yang baik, ya kan? Dia apa yang harus dia lakukan? Latihan supaya dia terlihat jahat. Seperti apa? Bisa nanti melalui kata-katanya, bisa nanti melalui perilakunya, bisa nanti melalui penampilannya. Guntur mau kita buat jahat, nanti mungkin kita bikinkan dia brewok kiri kanan, ya kan? Kita bikinkan kumis melintang di sini. Kemudian dia kalau jalan nanti Guntur kita atur jalannya begini, kayak ada batu aja di bawah ketiaknya itu ya. Jalannya agak begini dikit, biar kelihatan kamu itu seperti seorang penjahat. Kita itu sedang apa sekarang? Kalau ibu praktekkan aja nih, penjaringan karakter, ya. Biar karakternya itu lengket sama si Guntur selama drama sedang berlangsung. Ini penjaringan karakter ya, paham nggak? Latihannya harus banyak. Kemudian yang terakhir, kerjasama tim ya. Karena bermain drama ini nggak bisa kalau satu orang itu monolog namanya, nah kita cukup sendiri bermainnya. Tapi kalau dialog seperti ini kita perlu teman, ya. Kalau teman berarti kita satu tim, tahu tim? Tahu ya, harus saling kerjasama satu sama lain. Kamu nanti fokusnya di mana? Misalnya saya siapnya di mempersiapkan segala macam settingnya, saya yang siapkan. Nanti saya fokus ke penjaringan karakter. Nanti saya fokus
lagi dialog. Nah, ada yang harus difokuskan lagi apa? Ambil karakter ini karakter ini ya. Kalau sudah kerjasama pembagian karakter tadi, ambil fokusnya pada karakter yang dimainkan. Kamu karakter sebagai apa? Itu yang lebih difokuskan. Jangan lihat situasi kawanmu yang lain, ya. Karakter kawanmu yang lain, kawanmu yang baik, nggak usah kamu atur. Kamu fokus menjadi pemeran yang antagonis saja yang dipelajari. Yang protagonis yang baik saja yang belajar. Nggak usah ngambil job yang lainnya. Bisa? Bisa nak? Bisa ya nanti ya, misalnya yang ini jadi penjahat, yang nggak usah difokusi yang lain-lainnya, kamu fokusnya begitu aja, dibagi. Nah ini nak, siapa yang bagi-bagi ini nak? Siapa yang bagi-bagi kalau dalam drama? Siapa yang bagi-bagi tugas? Kan pasti ada yang membagi-bagi tugasnya, pemimpinnya itu, ya kan? Pemimpin itu apa namanya? Sutradara. Harus ada sutradaranya. Di sini wajib taat pada sutradara. Ini yang ngatur-ngatur nih, dia yang paling kuasa. Ibu Dismi KO di sini, nggak bisa ibu. Nurut kan ibu nggak bisa kalau sudah ada sutradaranya, nurut sama sutradara. Ya, berhenti kata sutradara, dikat dulu. Cut. Tuh gini, cut. Berarti stop dulu. Nanti kita lanjut lagi. Mau diambil biar saya sampai ibu belum siap, ya. Apa namanya? Jadi mampu dari berarti ibu belum siap. Sutradaranya siapa? Mungkin kalau sekarang ibu Tessa jadi sutradara, merangkap dia tugasnya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Sudah bisa kira-kira menerangkan apa sih drama yang akan kalian tampilkan? Pembagian tugasnya sudah terbayang oleh kalian? Bu, ini tuh pendiam-diam, Bu, udah bisa dikasih dialog yang banyak yang ngecek. Jangan salah, ya. Jangan sampai mendahului kemampuan temanmu. Dia belum latihan. Kalau dia sudah latihan, bisa jadi yang pendiam tadi dalam kegiatan drama dialah yang paling cerewet. Dia yang tadinya paling cerewet bisa jadi dia yang paling pendiam. Tergantung sutradara yang mengarahkan. Ya, jadi pilih sutradara dalam timmu. Satu orang sutradara. Bisa? Naskah ini harus disiapkan. Kalian yang nyiapkan satu tim. Ya. Yang penting ada temanya. Kalau sudah ada tema, buatkan ceritanya, buatkan deskripsi dramanya, ceritanya itu narasi, deskripsi ya. Narasinya kalian buatkan dulu, tulis dulu seperti tadi yang dicontohkan ada ya tadi. Ada yang sudah mulai menulis-nulis, ibu lihat ya. Nggak apa-apa ya. Berdasarkan hasil imajinasi kita pribadi, misalnya kita mau membuat drama tentang hukum misalnya, sudah mulai kita berbayang kita hukum apa yang akan saya terapkan nanti dalam kegiatan drama. Siapakah yang menulis teks dramanya? Siapa yang menulis teks drama? Semuanya nulis atau tidak? Semuanya nulis atau tidak? Kalau teksnya, ingat teks ya, dialognya semua nulis nggak? Kalau dalam kelompok semuanya nulis supaya tahu nanti peranmu sebagai apa. Jangan hanya satu orang yang nulis, ya. Semuanya masing-masing menulis. Paling tidak yang kalian tulis adalah dialog jatah kalian, ya. Jatah kita apa? Dialog. Itu yang wajib ditulis. Lalu dipelajari, latihan kita. Sudah siap? Ya. Siap ya? Baik, kalau sudah siap, Ibu kira itu sekilas materi tentang drama. Sebetulnya kalau bicara tentang drama perlu waktu yang cukup banyak ya. Nggak bisa kita dalam beberapa menit harus jadi drama. Tapi kalau Ibu yakin kalau skripnya singkat, Ibu yakin sekali kalian semua pasti bisa. Oke? Ibu kira cukup segitu dari Ibu Dismi. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk kalian membuat teks drama singkat. Oke? Ibu kembalikan pada Ibu Eka. Silakan Bu Eka. Ya, itulah tadi anak dari Ibu Dismi. Terima kasih kepada Ibu Dismi. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Dismi. Oke, tadi sudah Ibu dengar penjelasan dari Ibu Dismi yang panjang lebar, dan Ibu yakin kalian sudah tahu itu ya. Nah, nanti kalian diskusikan di tugas terakhir kalian untuk membuat drama yang panjang.
drama pendek saja tentang norma yang kalian pahami, ya. Cukup dengan ilustrasi saja, ya. Dan sebenarnya memang biar memahami kita memerankan peran kita itu, kalau kita perankan norma hukum itu memang seharusnya di jalan atau di daerah di luar, ya, bukan di kelas kita, tetapi karena kita pembelajaran kita di kelas, jadi kita cukup umpamakan di kelas ini merupakan setting atau latar belakang dari drama singkat kita. Bisa anakku? Bisa. Silakan bekerja. Ibu berikan lagi LKPD-nya, nanti diisi dan terakhirnya kalian perankan drama singkat mengenai salah satu norma. Ini nak. Baik anak-anak ibu, tadi kalian sudah diskusikan di kelompok asal, ya. Nanti kalian perankan drama pendek mengenai norma yang kalian pahami. Baik, ibu akan menentukan kelompoknya, ya. Nanti dari spinwheel ini kelompok yang dapat dia akan mempresentasikan norma di depan kelas, ya. Baik. Kira-kira kelompok berapa, ya? Ya, kelompok 4. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Baik anak-anak ibu semuanya, tadi di spinwheel kelompok 4 mempresentasikan. Sebelum kelompok 4 presentasi, kita ice breaking dulu, ya, biar tambah semangat. Kalau ibu bilang tepuk 1, bilang yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, konsentrasi. Tepuk 4, semangat. Tepuk 5, siap berdiskusi. Oke. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Dan nanti di akhir kami juga akan menampilkan sebuah drama pendek tentang norma hukum. Kelompok kami terdiri dari saya sebagai ketua kelompok Muhammad Ridha Wali dan anggota sebagai Farel, April, Najwa, Nabila, Kaila, dan Yunta. 1. Sebutkan pengertian norma. Norma adalah seperangkat kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup dalam tingkah laku di kehidupan sehari-hari. Macam-macam norma yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 4 norma. Yang pertama norma agama, kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Setelah kamu ketahui ada 4 norma, sebutkan asal atau sumber dari keempat norma tersebut. Norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma hukum berasal dari aparat atau pemerintah. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani atau kalbu diri kita sendiri. Norma kesopanan dari perlakuan sesama. Contoh keempat norma tersebut adalah norma agama, sholat 5 waktu, norma kesusilaan, berkata jujur, norma kesopanan, tidak berkata kasar, norma hukum, menaati tata tertib lalu lintas. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Di tangan. Apa persamaan sanksi dari norma kesusilaan dan norma kesopanan? Baik, terima kasih Wira. Saya akan menjawab pertanyaannya.
Jadi persamaan dari norma kesusilaan dengan norma kesopanan itu sanksinya itu sama-sama tidak terikat. Jadi sanksinya itu membuat kita hanya cemas, takut, atau malu. Bagaimana Wira? Sudah cukup? Cukup, terima kasih. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Yura. Apa perbedaan hukuman dari norma hukum dengan norma lainnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yura. Norma hukum itu mengikat, langsung, jelas, dan tegas. Sedangkan norma lain itu tidak. Baik Yura, apakah sudah cukup jawabannya? Cukup, terima kasih ya Guntur. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami akan menampilkan drama pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Pada suatu hari, Najwa dan April berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Mereka berdua merupakan pelajar SMP 8 dan masih duduk di kelas 71. Di sekolah, kedua orang ini terkenal sebagai anak terbiasa melanggar disiplin di sekolah. Neng, berangkat kita pasti. Komandasi. Aduh, ada apa lagi nih? Najwa lagi. Halo, apa benar ini dengan kantor Pak Polisi? Pak, di sini ada yang melanggar lalu lintas di sekolah saya. Tolong Pak bantuannya. Makasih ya Pak. Ayo kita pergi ke kantor polisi. Baiklah, tadi anak-anakku sayang, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok asal ke kelompok ahli, kembali ke kelompok asal. Tadi sudah kita dengar hasil diskusi dari norma, pengertian norma, macam-macam norma, sanksi sumber norma, dan pelanggaran norma. Kemudian sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu kegiatan hasil belajar kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang norma? Silakan. Ya. Akila. Pengertian norma adalah seperangkat aturan atau kaidah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali, kita beri aplaus untuk Akila. Pengertian norma itu, norma adalah seperangkat aturan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh, kalau norma agama oleh Tuhan kita, norma kesusilaan dari hati kita sendiri, kesopanan dari sesama kita, dan norma hukum dari aparat pemerintah kita, yang gunanya sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku. Betul sekali apa yang dikatakan Akila. Setelah kita mengetahui pengertian norma, kira-kira ada kesimpulan lain? Silakan. Ya, silakan Aprilia. Dalam kehidupan sehari-hari ada 4 norma, yaitu pertama norma agama, kedua norma kesusilaan, dan ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Aprilia. Tepuk tangan. Setelah kita belajar, sudah tahu pengertian norma, ada 4 macam-macam norma yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Norma apa tadi, Nak, yang sebut Aprilia? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang terakhir, kira-kira ada kesimpulan lagi? Oh iya, dari belakang lagi ya. Silakan Guntur. Jadi Bu, kesimpulannya asal atau sumber dari norma agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan asal atau sumber norma kesusilaan itu dari hati nurani. Asal atau sumber norma kesopanan itu dari pergaulan sesama. Sedangkan asal atau sumber norma hukum itu dari aparat pemerintah, Bu. Sekali ya, apa yang dikatakan oleh Guntur. Silakan beri aplaus. Jadi kita sudah tahu pengertian norma.
macam-macam norma. Dari Guntur tadi menyimpulkan asal sumber norma. Hanya tinggal satu lagi contohnya, ya kan? Nah, Ibu simpulkan sendiri contohnya dan Ibu harap contoh norma ini dapat kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar ini bukan hanya teori, praktek hanya hafalan, tetapi kamu dapat mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, norma agama, sholat 5 waktu, kita mengerjakan karena apa? Itu aturan dari ajaran agama kita dan kepercayaan kita masing-masing, ya kan? Yang ada dituangkan dalam Al-Quran kita, kitab suci kita. Itu ada. Seperti kita Islam, yang beragama Islam, yang wanita menutup aurat, itu ada dalam surat An-Nisa. Kita saling tolong menolong, saling harga menghargai dalam surat Al-Hujurat. Kita baca Al-Quran kita, kitab suci kita, ya. Bukan hanya kita baca Arabnya, tapi kita juga baca artinya dan kita praktekkan. Sholat 5 waktu, ya, berbaik, berkata jujur, tidak melawan orang tua, dan banyak perintah-perintah lain dalam agama kita. Kemudian contoh norma kesusilaan, ya, kita berkata jujur sesuai dengan hati nurani. Coba Ibu tanya, tadi subuh kira-kira siapa yang sholat subuh? Najwa. Ya, Najwa sholat, tetapi yang tahu cuma hati Najwa, kan? Ibu nggak tahu. Najwa bisa jadi Najwa berbohong dengan ibu. Nanti kalau seandainya ibu telepon orang tua Najwa, ibu tanya, ternyata Najwa nggak sholat, berarti Najwa tidak jujur, kan? Nah, itulah contoh norma kesusilaan. Hati Najwa sendiri yang berkata saya berbohong, sementara kita tidak tahu. Itu contoh norma kesusilaan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita jangan tidak berkata jujur, ya. Latih kamu dari kecil. Kemudian contoh norma kesopanan itu dari kita sesama. Misal si Wira ini suka meludah di kelas, kira-kira mau nggak berteman dengan Wira? Tidak mau, kan? Karena Wira tidak sopan. Sanksinya apa? Hukuman buat Wira? Wira nggak ada teman, ya kan? Nggak mau itu sama Wira karena Wira tidak sopan. Itu sanksinya. Atau ada yang suka bergunjing di sini, suka mengumpat teman-temannya. Contoh misal Nabila suka mengumpat, suka gunjingi kawannya. Kira-kira mau nggak berteman dengan Mira? Dengan Nabila? Tidak mau, kan? Nah, itu ya, Nak, ya. Dan terakhir contoh norma hukum. Tadi melanggar, kita sudah lihat drama dari kelompok 4 tadi, ya. Najwa dengan temannya menumbur, ya. Kemudian dia tidak pakai helm pula, ya, dia langsung ditindak oleh aparat polisi. Itu ya, Nak, ya. Ibu harap dengan belajar kita hari ini tentang norma, kalian dapat bukan hanya kalian tahu, kalian paham, tetapi dapat diaplikasikan, dapat dipraktekkan di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, bangsa dan masyarakat lainnya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Menyenangkan belajar kita? Menyenangkan. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.